Cerita dimulai dengan menampilkan 4 orang yang sedang berfoto bersama. Namun, pria dan wanita ini diam-diam saling pegangan tangan di belakang. Di wajah yang berusaha tersenyum, mereka tidak bisa menyembunyikan mata yang memerah, seolah sedang menahan perasaan yang sebenarnya. Kisah cinta ini tampaknya sudah ditakdirkan untuk menghadapi berbagai kesulitan sejak hari pertama mereka bertemu. Wanita ini bernama Ji-eun. Setiap kali Ji-eun mengutarakan keinginannya untuk punya anak, penuh harap ia menanti tanggapan suaminya. Namun, sang suami selalu menjawab bahwa dia lelah karena pekerjaan, lalu dia langsung tidur. Pernikahan tanpa kehidupan pasangan seperti ini membuatnya putus asa, tetapi Ji-eun sudah bertahan selama 3 tahun. Ji-eun adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Di siang hari, ia bekerja paruh waktu di sebuah supermarket, mengurus semua keperluan rumah dengan penuh tanggung jawab. Namun, begitu suaminya pulang, ia langsung sibuk dengan burung peliharaannya, tak peduli pada istrinya. Bahkan, ia sering menyalahkan Ji-eun karena dianggap tidak merawat burung itu dengan baik. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, suaminya selalu berpamitan dengan penuh sayang kepada burung peliharaannya. Ji-eun juga berharap suaminya bisa memperlakukannya dengan hangat. Saat mengatur kembali sepatu yang tersingkir, Ji-eun menghela napas panjang, merasa seperti kepompong yang ditinggalkan kupu-kupu yang hanya menyisakan cangkang kosong. Ji-eun berusaha berpikir bahwa suaminya hanya orang yang pendiam, namun ia tidak tahu bahwa suaminya bersikap berbeda di kantor. Bercanda dan bersenang-senang dengan rekan-rekan wanita, bahkan berdusta untuk makan bersama mereka secara pribadi. Esok harinya, Ji-eun jatuh sakit dan wajahnya tampak pucat, tetapi ia tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ketika suaminya mengeluarkan sebotol obat, Ji-eun mengira itu untuk dirinya, tetapi ternyata itu vitamin untuk burungnya. Tidak hanya suaminya yang membuatnya merasa tertekan, Ji-eun juga harus menghadapi ibu mertuanya yang sering datang tanpa pemberitahuan, membawa berbagai ramuan dan mendesaknya untuk segera punya anak. Bagaimana mungkin Ji-eun bisa punya anak jika harus berjuang sendirian? Pernikahan yang membuatnya sesak ini terasa tanpa harapan. Bahkan, pekerjaan paruh waktunya pun tak memberinya kepuasan. Atasan yang suka mengatur dan sering menyalahkannya membuat hari-harinya semakin sulit. Suatu kali, ketika atasan tersebut menjatuhkan air mineralnya sendiri, ia malah menuduh Ji-eun dengan kasar. Saat itu, seorang pelanggan yang lewat membantu Ji-eun. Bantuan kecil ini, meskipun tampak sepele, terasa seperti sebuah batu yang jatuh di hatinya, menggetarkan perasaannya. Namun, ia sadar bahwa itu hanyalah pertemuan biasa yang tak punya arti yang lebih. Keesokan harinya, kondisi tubuh Ji-eun semakin memburuk dan ia ingin meminta cuti untuk beristirahat. Namun, atasan wanita yang suka mempersulitnya tidak mengizinkannya. Ji-eun duduk di depan meja rias, menatap wajahnya yang tampak letih dan kusam. Dengan susah payah, ia menemukan lipstik, tetapi ternyata sudah habis sejak entah kapan. Baginya sekarang, membeli lipstik kecil pun terasa seperti kemewahan, gumamnya. Akhirnya, dengan keadaan setengah sadar, Ji-eun berhasil menyelesaikan hari kerjanya. Namun, ia secara tidak sengaja menjatuhkan rak lipstik di supermarket. Melihat salah satu lipstik yang menggelinding ke arahnya, Ji-eun tanpa sadar memasukkannya ke dalam kantongnya. Saat ia menunduk dan hendak meninggalkan tempat itu dengan cepat, seorang wanita menangkap basah tindakannya. Wanita itu berkata, "Aku akan pura-pura tidak melihat, tapi aku butuh bantuanmu." Ternyata, tak lama sebelumnya, wanita itu sedang bertemu dengan seorang pria di dalam mobil. Tetapi, mereka dilihat oleh seorang anak laki-laki yang tiba-tiba menghancurkan kaca mobil mereka. Untuk mencegah gosip tersebar, wanita itu meminta Ji-eun untuk memberikan alibi bahwa dia tidak berada di sana. "Aku tak mau terlibat dalam urusan kotor ini," jawab Ji-eun sambil bersiap untuk pergi. Namun, saat ia hendak melangkah pergi, wali kelas anak laki-laki tersebut tiba di kantor polisi. Ji-eun pun berbalik dan memilih untuk diam, mengizinkan wanita itu menceritakan versinya. Setelah urusan selesai, Ji-eun pergi sendirian. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba merasa pusing. Tetapi untungnya seorang guru di dekatnya menangkapnya tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Guru itu bahkan membelikannya sepasang sepatu kets agar ia lebih nyaman. "Apa ini?" tanya Ji-eun. "Nampaknya kau tidak nyaman memakai sepatu hak tinggi."
jawab sang guru sambil menolong Ji-eun mengikat tali sepatunya. Ternyata, cinta datang seperti seberkas cahaya kecil dalam tangan gadis penjual korek api. Berkilau sesaat, tetapi seakan membawa kehangatan yang cukup untuk mengusir dingin malam yang tak berujung. Begitulah harapan yang terasa bagi mereka yang tengah berjuang dalam kegelapan. Mata Ji-eun memancarkan harapan, bercampur rasa khawatir. Ketika Ji-eun pulang, ia rebahan di tempat tidur dengan lelah, berharap mendapatkan penghiburan dari suaminya. Namun, suaminya malah berkata bahwa ia lapar dan menyuruhnya bangun untuk menyiapkan makan. Ekspresi kecewa dan putus asa tergambar jelas di wajah Ji-eun. Di mata suaminya, hanya burung peliharaannya yang menjadi perhatian. Ia meminta Ji-eun menggantikan makanan burung-burung itu dengan makanan yang mengandung ginseng merah. Ji-eun akhirnya bersembunyi di kamar mandi, menghilang dari pandangan suaminya. Harapannya terhadap suaminya sebenarnya tidaklah tinggi. Ia hanya ingin ditanya apakah dia baik-baik saja atau tidak. Itu sudah cukup membuatnya bahagia. Namun, wajah guru yang ia temui siang tadi, yang dengan lembut menolongnya memakaikan sepatu dan mengingatkan agar ia minum obat, kembali menghantui pikirannya. Ji-eun membuka keran air, membiarkan suara gemericik air menutupi tangisnya yang lirih. Ada sudut di hatiku yang perlahan hancur berkeping-keping, gumamnya. Keesokan paginya, ketika Ji-eun hendak bekerja, ia melihat sepatu kets yang diberikan oleh guru itu. Dengan gugup, ia berniat membuangnya ke tempat sampah. Namun, langkahnya terhenti saat Soya melihatnya dan mengundangnya untuk berbicara pada pukul 3. Ji-eun menanggapinya dengan sinis. Di toko reparasi sepatu di tepi jalan, pemilik toko mengatakan bahwa sepatu hak tinggi Ji-eun sudah sangat usang dan menyarankan untuk membeli yang baru. Namun, pria bernama Jungwoo itu bersikeras memperbaikinya karena ia ingin punya alasan untuk bertemu Ji-eun lagi. Ketika bekerja, Ji-eun menerima pesan dari Jungwoo, sepatu hak tinggi Anda sudah selesai diperbaiki. Hubungi saya kapanpun saat Anda sempat. Pesan itu ditutup dengan namanya, yaitu Yoon Jungwoo, dosen di Universitas Yongmin. Sejak saat itu, pikiran Ji-eun tak lagi fokus selama bekerja. Pikirannya terus melayang ke sosok pria yang memberinya perhatian. Keputusan untuk menemui atau tidak menemui pria itu membuat kepala Ji-eun jadi pusing. Bahkan di supermarket, sosok pria tersebut seolah hadir di antara keramaian. Di saat Ji-eun masih bimbang, temannya Soya yang telah membaca pikirannya bertanya, bagaimana dengan pria itu? Guru itu. Ji-eun pun terkejut dan menyangkalnya keras-keras. Soya tertawa dan menyarankan, penolakan yang kuat menunjukkan perasaan yang sama kuatnya. Ji-eun merasa kesal karena ia bukanlah wanita yang mudah jatuh cinta. Ketika Ji-eun hendak pergi, Soya bertanya, apakah ia pernah melihat dirinya di cermin? Terlihat layu seperti mawar yang hampir kering. Ji-eun bingung dengan ucapan aneh itu. Lalu tiba-tiba Soya memanggil, "Guru, di sini." Ternyata, Soya juga mengundang Jungwoo, pria yang selama ini membayang-bayangi pikiran Ji-eun. Ji-eun hanya bisa tertunduk merasa canggung. Soya yang ingin menggodanya berkata pada Jungwoo, "Guru, Anda tampan sekali. Bagaimana jika kita berkencan sehari saja?" Ji-eun tak menyangka, merasa sangat malu dan tak nyaman. Jungwoo yang tak ingin Ji-eun merasa lebih canggung segera bangkit dan pergi. Ji-eun yang jengah dengan tingkah Soya akhirnya pergi juga dengan perasaan marah. Di jalan, secara tak terduga, Ji-eun melihat Jungwoo. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk minta maaf atas lelucon Soya yang berlebihan. "Maaf, sepertinya dia tidak sedang bercanda," katanya. Ji-eun bingung bagaimana menjelaskan situasinya, lalu buru-buru pergi dengan naik sepedanya. Namun, setelah beranjak cukup jauh, ia berbalik lagi, memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu. Jungwoo melihat ekspresi Ji-eun yang tampak kesulitan mengungkapkan isi hatinya, lalu berkata dengan lembut bahwa jika ia tidak bisa mengatakannya, ia tak perlu memaksakan diri. Ji-eun akhirnya berkata, "Sebenarnya aku ini pembohong." Dengan jujur, ia mengakui bahwa ia pernah memberikan kesaksian palsu di kantor polisi. Mendengar hal itu, Jungwoo hanya tersenyum. Ji-eun heran dan bertanya, "Mengapa kau tertawa?" "Karena aku berterima kasih padamu, karena telah mengatakan yang sebenarnya kepadaku," ujar Jungwoo sambil tersenyum. Dalam senyuman yang mereka tukar, perasaan hangat mulai perlahan tumbuh di antara mereka.
Namun, saat mata mereka tanpa sengaja tertuju pada tangan masing-masing, mereka terkejut menyadari cincin pernikahan yang melekat di jari mereka. Tatapan mereka bertemu, dan di dalam hati, mereka merasakan sesuatu yang rapuh seakan retak, cinta seakan hadir dalam sekejap. Di tanah, bunga hirugo tengah mekar, bunga yang melambangkan perasaan yang berkembang dan menyebar secara perlahan. Ji-un merasa ada kesedihan tak terjelaskan yang menyelimuti hatinya saat melihat bunga itu. Jung-woo mengangguk pelan, merasakan hal yang sama. Bunga itu tak akan pernah berbuah, katanya pelan, seolah menggambarkan hubungan yang mungkin tak akan pernah mereka miliki. Pada saat itu, Jung-woo melihat jam di ponselnya. Ia harus segera ke bandara. "Apakah kau sedang menjemput seseorang?" tanya Ji-un. "Iya, istriku," jawab Jung-woo singkat. "Oh, kau sudah menikah ya?" balas Ji-un dengan nada terkejut, namun berusaha tenang. Jung-woo lalu bertanya, "Kau juga sudah menikah kan?" Ji-un pun mengangguk pelan. "Ya, begitulah." Setelah Jung-woo pergi, Ji-un kembali menatap bunga hirugo yang tumbuh di tanah dan menghela napas panjang. Saat pulang, bayangan Jung-woo terus menghantui pikirannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan perasaan campur aduk. Saat melewati kantor suaminya, ia secara tak terduga memutuskan untuk menelponnya. "Aku sedang keluar bekerja," jawab suaminya ketika dihubungi. "Dengan siapa?" "Sendirian?" tanyanya. "Oh bukan, bersama kepala divisi," jawab suaminya dengan nada yang membuat Ji-un ragu. Percakapan mereka penuh kebohongan, dan Ji-un merasa tidak tahu berapa lama lagi hubungan mereka bisa bertahan. Di sisi lain, Jung-woo adalah seorang dosen biologi di sebuah universitas, sedang bersama istrinya yang sudah 3 tahun di Amerika untuk meraih gelar doktor. Mereka telah lama menjalani hubungan jarak jauh, dan rasa cinta di antara mereka terasa semakin pudar oleh jarak yang memisahkan. Sekembalinya Ji-un ke rumah, bayangan Jung-woo terus memenuhi pikirannya. Untuk pertama kali, ia merasakan perhatian yang tulus, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Tanpa ia sadari, hatinya perlahan mulai mengarah pada sosok Jung-woo. "Suara itu, suaranya terus bergaung di telingaku sepanjang hari," pikir Ji-un, bingung dengan perasaannya sendiri. Keesokan harinya sepulang kerja, Ji-un menatap sepatu pemberian Jung-woo dan tanpa sadar ia memakainya. Di sebuah jembatan, tak disangka ia bertemu dengan Jung-woo lagi. "Sepatumu," kata Jung-woo. "Tali sepatumu lepas." Saat ia berjongkok untuk mengikatkan tali sepatu Ji-un, Ji-un merasa hatinya berdebar, namun juga gelisah. Cinta yang terlarang, sesuatu yang paling ia benci, tampaknya semakin mendekat ke arahnya. Rasanya seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, pikir Ji-un. Tapi aku juga tak punya keberanian untuk terbakar seperti ngengat yang terbang ke api. Akhirnya ia berlari menjauh tanpa mengatakan apa-apa, mengayuh sepeda dengan cepat seolah ingin melarikan diri sebelum tenggelam lebih dalam. "Tuhan, tolong jangan uji aku," bisiknya dalam hati. Di rumah, Jung-woo menatap istrinya, berharap dapat mengakhiri perasaan berbahaya yang mulai berkembang dalam dirinya. "Min-yong, mari kita segera daftarkan pernikahan kita." Namun istrinya menjawab, "Apa yang perlu diburu-buru? Semua orang sudah tahu kita pasangan suami istri. Lebih cepat lebih baik, supaya aku bisa merasa tenang." Min-yong melihat wajahnya yang tampak murung dan berkata bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Tapi Min-yong tidak tahu bahwa alasan kegundahan Jung-woo bukanlah dirinya, melainkan wanita lain yang telah membuat hatinya berdebar. Sementara itu, suami Ji-un pulang dari pertemuannya dengan seorang rekan wanita. Merasa sedikit bersalah saat melihat istrinya yang membuka pintu. Ia tiba-tiba menanyakan kabar Ji-un dengan penuh perhatian. "Bagaimana lehermu, masih sakit?" katanya. "Itu sudah lama berlalu," jawab Ji-un, merasa aneh dengan sikap suaminya. Suaminya menawarkan untuk memijat lehernya, tetapi Ji-un secara refleks menjauh dan seketika ia pun terkejut dengan reaksi dirinya sendiri. Pernikahan mereka yang tanpa cinta ini terasa semakin rapuh dan Ji-un mulai kehilangan harapan untuk mempertahankannya. Cinta seperti bersin adalah sesuatu yang sulit disembunyikan dan usahanya untuk menyembunyikan perasaannya dengan cepat disadari oleh rekannya yaitu Soya yang melihat jauh ke dalam hatinya. "Sebaiknya kau temui orang yang ingin kau temui, Ji-un," kata Soya dengan tegas. Dengan dorongan Soya,
Akhirnya Ji-un dan Jung-woo bertemu lagi. Kali ini tanpa sengaja, Ji-un memakai sepatu yang Jung-woo hadiahkan. Mereka berjalan bersama, menikmati percakapan santai hingga tiba-tiba telepon dari istri Jung-woo membuyarkan suasana. Seketika hatiku bergetar, pikir Ji-un, tetapi aku punya suami dan dia punya istri yang dicintainya. Ji-un merasa perlu melarikan diri dari perasaan ini, namun hatinya semakin mendekat. Saat mereka saling menatap, keduanya merasakan cinta yang membara tak terbantahkan. Malam itu, Ji-un mengambil foto burung beo peliharaan suaminya, tersenyum bahagia hanya karena Jung-woo ingin melihat burung itu. Namun keesokan harinya, di tempat kerja, ia bertemu dengan seorang teman lama dari SMA, tanpa menyadari bahwa teman itu ternyata adalah istri dari Jung-woo. Saat pulang, Soya datang memberitahu Ji-un bahwa salah satu guru mereka dulu mengganti foto profil dengan gambar bunga yang pernah mereka bicarakan. Dengan perasaan campur aduk, Ji-un pulang, tetapi di rumah ia malah disambut oleh suaminya yang tampak kesal. "Apa kau sedang jatuh cinta lagi? Setiap hari hanya tahu keluyuran. Bahkan burung-burung kita terlihat tidak sehat. Kalau mereka sakit, apa kau akan menyalahkanku?" Ji-un merasa terpukul. "Jika anak-anak kita sakit, apa itu harus jadi salahku juga?" balasnya dengan perasaan terluka. Ji-un yang biasanya hanya sabar, kali ini tidak dapat menahan amarahnya. Namun, suaminya hanya berkata, "Bukankah kau ibu dari burung-burung itu?" Ji-un merasa tersinggung dan bertanya, "Kenapa aku harus jadi ibu mereka? Apa aku ini burung?" Suaranya mulai bergetar dan air mata pun menetes. Dia bertanya-tanya, seberapa besar perhatian suaminya pada dirinya jika dibandingkan dengan perhatiannya pada burung-burung itu. Ji-un tak pernah meminta untuk menjadi ibu bagi burung-burung tersebut. Yang dia inginkan hanyalah anaknya sendiri. Meskipun Ji-un hancur dalam emosinya, suaminya tetap tak mengerti permasalahan sebenarnya. Ji-un pun mengunci diri di kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan. Dalam keputusasaan, Ji-un mengganti foto profilnya menjadi gambar burung beo. Tak lama kemudian, Jung-woo melihatnya, tetapi di malam yang sepi itu, dia hanya bisa memandangi ponselnya tanpa cukup berani untuk menghubungi Ji-un. Keesokan harinya, saat Ji-un sedang membersihkan kandang burung, tiba-tiba dia menerima pesan suara dari Jung-woo. "Itu si Cinta ya?" Maksudnya nama burung itu. "Indah sekali. Ji-un, kau baik-baik saja?" Pesan yang singkat itu didengarkan berulang kali oleh Ji-un, mengisi hatinya dengan perhatian dari Jung-woo. Namun dalam keterbawaannya, dia lupa menutup pintu kandang. Hingga akhirnya burung bernama Cinta itu terbang bebas meninggalkan rumah. Ji-un mulai memanggil-manggil nama Cinta, namun burung yang telah bebas tidak mungkin kembali. Apa dia tahu, gumam Ji-un, ingin menghubungi Jung-woo, tetapi hatinya tak cukup kuat untuk melakukannya. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Jung-woo muncul di hadapannya, seolah-olah waktu berhenti pada saat itu. Ji-un merasa hatinya bergejolak melihatnya. Jung-woo menemani Ji-un mencari burung itu hingga malam tiba, namun mereka tetap tidak menemukannya. Malahan, Ji-un terluka karena tak sengaja terjatuh dalam proses pencarian tersebut. Jung-woo dengan penuh perhatian merawat luka Ji-un. Melihat sosok wanita yang tampak begitu rapuh ini, hatinya tersentuh, dan dia tidak yakin berapa lama lagi ia bisa menahan perasaannya. Saat mengobati Ji-un, dia mengungkapkan harapan hatinya yang terpendam. "Mungkin saja aku juga akan bertemu seseorang yang membuat hatiku bergetar, hanya sekali dalam hidupku." Setelah itu, Ji-un kembali ke rumah dengan perasaan yang hampa. Di dalam hatinya, ia merasa iri pada burung yang telah bebas, bisa melarikan diri dari kandangnya, bahkan jika itu hanya untuk sehari. Hidup yang mungkin singkat tapi bebas. Saat dia membuka pintu rumah dengan tangan kosong, dia langsung disambut oleh amukan suaminya yang semakin membuat hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Ji-un berkata dalam hati, "Aku juga akan terbang," lalu menghilang sepenuhnya. Namun, suaminya tampaknya tidak memahami makna tersembunyi dari kata-katanya. Setelah melarikan diri dari rumah, Ji-un menyadari bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Dalam kesendiriannya, ia berharap bisa punya sayap untuk terbang ke seseorang yang sangat ingin ditemuinya. Seseorang yang selalu ada dalam pikirannya. Setelah berjalan tanpa arah untuk waktu yang lama, Ji-un akhirnya duduk di tepi jalan dengan hati yang hancur. Di saat itulah Jung-woo menelponnya. Sapaan yang penuh perhatian dari Jung-woo membuatnya tidak dapat menahan air matanya.
Meski berusaha menyangkal bahwa ia sedang menangis, Jungwoo bisa merasakan kesedihan yang terpendam dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, semua kepedihan yang selama ini ia tahan akhirnya meledak, dan Ji-eun menangis tanpa menahan diri. Namun, hidup harus tetap berjalan. Keesokan harinya, Ji-eun memasang poster untuk mencari burungnya yang hilang. Soya datang untuk membantunya, tetapi dia malah berbisik, "Jangan kembali." Untuk apa kembali ke kandang yang sempit? Kedua wanita yang mengalami nasib serupa ini perlahan menjadi semakin dekat. Dalam diri kakak perempuan yang penuh semangat ini, Ji-eun seolah menemukan keberanian untuk mencari cinta yang sejati. Di malam hari, Ji-eun terbangun di tengah malam dan menemukan suaminya tidur di sofa ruang tamu. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa pernikahan ini seperti burung yang terlepas dari kandang. Lambat laun pasti akan berakhir dengan perpisahan. Keesokan harinya, Soya mengundang Ji-eun beserta keluarganya untuk datang berkunjung. Namun di saat yang bersamaan, Ji-eun menerima pesan dari Jungwoo yang membuatnya tersipu malu. Reaksi tersebut tak luput dari pengamatan Soya yang kemudian mengajak Ji-eun ke dapur dan bercanda. "Kau benar-benar suka padanya ya?" Ji-eun segera menyangkal. Tidak seperti itu. Tapi Soya bisa melihat dengan jelas perasaan Ji-eun yang sebenarnya. Didukung oleh semangat Soya, Ji-eun perlahan membuka hatinya. Tak lama kemudian, Ji-eun menerima undangan dari Jungwoo untuk bertemu keesokan harinya. Perasaan berdebar-debar itu membuatnya mempersiapkan diri dengan lebih rapi dari biasanya. Bahkan, teman-temannya di tempat kerja pun takjub melihatnya. Setelah selesai bekerja, Ji-eun dengan penuh antusias segera pergi untuk menemui Jungwoo. Sepertinya sekarang mereka sudah saling terbuka tentang perasaan satu sama lain. Di saat itu, mereka sudah berani untuk menggenggam tangan masing-masing. Kemudian tiba-tiba hujan turun. Mereka pun berlari bersama sambil tertawa. Bahkan Ji-eun lupa bahwa dia membawa payung. Ketika tali sepatunya lepas, Jungwoo dengan perhatian berlutut dan mengikatkan tali itu untuknya, membuat Ji-eun kembali tersentuh. Di dalam matanya, dia merasa seperti melihat dirinya sendiri tercermin di sana. Ji-eun berpikir, apakah orang ini benar-benar ingin memilikiku? Dengan tekad baru, Ji-eun memutuskan untuk mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba Jungwoo menjauh dan mendorongnya. Ji-eun hanya bisa terduduk di tanah dalam kebingungan, merasa malu dan kecewa. Jungwoo segera minta maaf, tetapi Ji-eun berlari pergi dengan perasaan malu yang mendalam. Dalam hati ia merenung, meskipun penolakan itu wajar, kenapa hati ini terasa begitu sakit? Pertanyaan itu terus menghantuinya, kenapa ia justru terluka oleh seseorang yang mungkin tak pernah bisa menerimanya? Ji-eun bertanya dalam hati, mengapa aku justru menyerahkan hatiku pada seseorang yang mungkin tak bisa menerimanya? Pada hari hujan yang penuh melankolis ini, Soya juga terjerat dalam cinta terlarang. Tetapi panggilan telepon dari putrinya seketika menariknya kembali ke kenyataan. "Ibu, hujan turun. Ibu akan datang ke TK kan?" Dengan perasaan campur aduk, Soya segera naik mobil, meninggalkan lamunan dan mendapati putrinya menunggu di depan sekolah. Ia hampir melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu karena terseret dalam pusaran cintanya. Di sisi lain, Ji-eun kembali ke rumah dengan pakaian basah kuyup. Suaminya bingung, "Bukankah kau selalu membawa payung?" Bahkan ia mengejek Ji-eun, "Kau masih muda tapi sudah seperti pikun saja." Komentar sinisnya itu membuat Ji-eun terdiam. Dalam pikirannya ia merenung, di dunia ini orang pun bisa tersesat apalagi hanya payung. Sementara itu, Jungwoo berjalan pulang di bawah hujan tanpa payung, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat tiba di rumah, istrinya Min Yong memarahinya karena tidak membeli payung. Namun saat ia membuka tasnya, ternyata ada payung di dalamnya. Dengan ekspresi kosong, Jungwoo berdiri di bawah pancuran, membiarkan air dingin mengalir untuk menenangkan hatinya yang bergejolak. Keesokan harinya, Ji-eun menceritakan kepada Soya bagaimana Jungwoo telah menolaknya. Ia merasa malu dan mengatakan tidak akan menemui Jungwoo lagi. Namun, Soya yang mengagumi ketulusan cinta remaja bertanya, "Apakah kau benar-benar bisa tidak menemui dia lagi?" Kata-kata Soya ini membuat Ji-eun jadi ragu, menyadari bahwa larangan hanya akan semakin memperdalam rasa rindunya. Cinta yang disembunyikan ini menguras emosinya, membuatnya tersiksa.
Di hari-hari berikutnya, Jungwoo sering terlihat mondar-mandir di sekitar supermarket tempat Ji-un bekerja, berharap bisa melihatnya. Setiap kali ia masuk dan mencari, ia selalu gagal menemukannya. Seorang rekan Ji-un memberitahu bahwa ia bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Jungwoo berulang kali ingin menghubunginya, tetapi tak pernah cukup berani untuk menekan tombol panggilan. Begitu pula dengan Ji-un yang bekerja dengan pikiran yang melayang. Tiba-tiba, Min Yong muncul di tempat Ji-un bekerja, mengejutkannya. Beberapa hari sebelumnya, Min Yong telah bertemu Soya saat kelas yoga dan terpesona oleh keberanian Soya dalam mengejar cintanya. "Hidup ini apa yang bisa kita harapkan?" kata Min Yong. Suaranya terngiang di kepala Ji-un. Tidak peduli bagaimanapun hidup ini, bahkan jika kita harus menghadapi kematian, kita harus mencari cinta sejati kita dengan sepenuh hati. Kata-kata Min Yong memberikan keberanian pada Ji-un yang tiba-tiba memutar sepedanya. "Iya," kata Ji-un, "aku telah berbohong pada diriku sendiri. Aku sungguh ingin bertemu dengannya." Ji-un pun akhirnya memutuskan untuk menemui Jungwoo, sementara Soya juga menuju rumah pria yang dirindukannya. Kedua wanita ini akhirnya tanpa ragu mengikuti panggilan cinta mereka. Ji-un tiba di sekolah Jungwoo, bergegas mencari sosok yang ia rindukan di sepanjang pagar sekolah. Ketika ia akhirnya melihat Jungwoo, ia terlalu malu untuk memanggilnya keras-keras. Jadi ia melempar kerikil kecil untuk menarik perhatiannya. Namun, kerikil itu terpantul kembali dan mengenai wajahnya sendiri. Jungwoo pun tersenyum melihat sikapnya yang lucu dan mendekatinya. "Kau baik-baik saja?" Ada yang sedikit memerah. Ji-un pun tersipu, tetapi ia meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Jungwoo minta maaf karena telah mendorongnya saat hujan, dan Ji-un pun mengakui betapa kecewanya ia waktu itu. Keduanya akhirnya berani mengakui perasaan mereka, berjalan bersama di sepanjang pagar sekolah, tanpa perlu bergandengan tangan, tetapi kebahagiaan tergurat di wajah mereka. "Meski sampai sekarang, aku belum punya keberanian untuk menentang dunia ini," pikir Ji-un. Namun di saat ini, berjalan bersamanya di jalan ini bukanlah akhir dari dunia. Dengan harapan yang berulang kali dipanjatkan, ia tahu jalan ini mungkin tak akan bisa kembali. Saat dia menggenggam tanganku, aku baru menyadari diriku yang sebenarnya. Aku yang rapuh seperti gelembung sabun, tapi akhirnya bisa merasakan kebahagiaan ini, meskipun hanya sesaat. Sebelum berpisah, mereka membuat janji untuk bertemu setiap Kamis sore pukul 3. Hari Kamis yang awalnya biasa saja, kini menjadi hari yang paling dinantikan Ji-un, dan kata Kamis menjadi kata yang paling manis di dunia. Andai saja setiap hari adalah Kamis, alangkah indahnya dunia ini, pikirnya. Karena kehadiran Soya, Min Yong perlahan mulai terlibat dalam percakapan mereka. Soya mengingatkan Ji-un secara tersirat agar tidak terlalu mencintai pria itu. "Aku pernah mencintainya, namun rasa sakit yang kurasakan tak terhingga," katanya. Min Yong terkejut mendengar hal ini, tak menyangka bahwa Ji-un yang tampak tenang bisa punya perasaan yang begitu mendalam. Di antara ketiga wanita ini, hanya Min Yong yang belum terlibat dalam hubungan cinta terlarang. "Sekarang aku pun sudah tidak lagi," Soya menjawab sambil berkata, "Aku telah membunuh pria itu dalam hatiku." Meski kalimat itu terdengar ringan, Ji-un dapat merasakan maknanya yang dalam. Membayangkan berapa kali Soya harus menghapus dirinya sendiri demi membunuh perasaannya pada pria itu. Mungkin saat seseorang terjebak dalam cinta yang terlarang, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Adegan kencan antara Jungwoo dan Ji-un tertangkap oleh seorang siswa yang kemudian melaporkannya kepada kepala sekolah. Jungwoo merasa sangat tertekan dan penuh dilema. Ia menatap ponselnya. Waktu janji bertemu mereka hampir tiba. Apakah ia benar-benar harus melepaskannya? Sementara itu, Ji-un menanti dengan penuh harap, menunggu pukul 3 sore yang ia nantikan setiap Kamis. Namun ketika pesan dari Jungwoo tiba di ponselnya, senyum Ji-un langsung menghilang. "Janji hari ini terpaksa dibatalkan," tulisnya. Di saat itu, seakan dunia berhenti berputar bagi Ji-un, membuatnya kehilangan arah. Baginya, aku hanyalah seseorang yang bisa ia batalkan janjinya lewat pesan singkat, pikirnya. Perasaan tak menentu membuatnya jadi resah. Di tengah kebingungannya, ibu mertua Ji-un datang terburu-buru dan menceritakan mimpi tentang kehamilan. Mendengar itu, Ji-un langsung merasa terpukul dan emosinya meledak. "Kami tidak akan punya anak." "Aku bilang, kami tidak bisa punya anak, itu tidak mungkin," kata Ji-un. Ji-un memohon agar ibu mertuanya berhenti membahas soal anak. Sudah 5 tahun ia menikah,
dan 3 tahun terakhir ia merasa diabaikan oleh suaminya. Bagaimana mungkin ibu mertuanya memahami perasaan kesepian yang dirasakannya? Ji-un berjalan dengan langkah gontai, tenggelam dalam pikirannya, hingga tak sengaja ia tertabrak oleh seseorang yang sedang bersepeda. Dengan perasaan terluka, ia mencoba memperbaiki rantai sepeda itu, tetapi emosinya kembali memuncak, membuatnya semakin larut dalam kesedihan. Dalam keputusasaan, Ji-un melangkah sendirian menuju jembatan kayu yang telah ia kenal baik, di mana di pinggir jalan bunga-bunga yang indah sedang bermekaran. Namun kali ini tak ada lagi yang akan membantunya mengikat tali sepatu, melihat bunga-bunga yang tak akan pernah berbuah. Ji-un pun tenggelam dalam pikirannya. Cinta yang ia tahu tak akan berakhir bahagia ini tetap saja membuatnya tergerak untuk bertemu. Dengan naluri yang seakan tak bisa ia tolak, ia pun pergi ke tempat pertemuan mereka dan terkejut saat melihat Jungwoo juga ada di sana. "Kenapa kau datang setelah membatalkan pertemuan ini?" Ji-un merasa marah, lalu berbalik hendak pergi. Namun Jungwoo mengejarnya dan langsung memeluknya dengan erat. Dua orang yang penuh keraguan itu akhirnya terperangkap dalam cinta terlarang mereka, seolah telah mencicipi buah terlarang dari surga. Rasa sakit dan bahagia, sukacita dan keputusasaan, seperti dua sisi koin yang akhirnya harus mereka hadapi bersama. Namun, meskipun begitu, sampai kapan aku harus menunggu agar ia menghubungiku? Gumam Ji-un dalam hatinya. Mencintai seseorang yang tak seharusnya ia cintai, membuat setiap harinya terasa begitu panjang. Dengan hati yang penuh kerinduan, Ji-un menulis pesan untuk Jungwoo, menanyakan apakah ia bahagia hari ini, namun ia kembali menghapusnya, tak punya keberanian untuk mengirimnya. Meski rindu pada seseorang begitu sulit disembunyikan. Dengan dorongan hati yang sama, Ji-un akhirnya pergi ke sekolah Jungwoo. Jarak mereka begitu dekat, namun yang bisa mereka lakukan hanya saling menatap dalam diam. Di halte bus, meskipun hanya terpisah beberapa orang, mereka hanya bisa berkomunikasi lewat pesan singkat. Hubungan terlarang ini membutuhkan kehati-hatian yang ekstra, hingga mereka pun menyusun aturan, tidak boleh menelpon, pesan singkat harus segera dihapus setelah dibaca. Meskipun tidak dibalas, jangan kirim pesan lagi. Keduanya paham bahwa jika hubungan terlarang ini terungkap, konsekuensinya jauh lebih berat daripada aturan yang mereka buat. Burung kecil itu tampak tak bersemangat, pikir Ji-un saat melihat seekor burung kesepian dalam sangkar. Namun, cinta yang ia rasakan membuat hatinya berdebar-debar. Terlebih saat ia menerima undangan dari Jungwoo untuk pergi ke kota lain, menghadiri festival cahaya kunang-kunang. Ji-un berbohong pada suaminya, mengatakan ia menghadiri pesta pindah rumah seorang teman dan mungkin tak akan sempat pulang malam itu. Sang suami dengan penuh keyakinan berkata, "Jangan khawatirkan aku, nikmatilah waktu bersama teman-temanmu." Namun, suaminya juga memiliki rahasianya sendiri. Seorang rekan kerja wanita yang selalu berada di dekatnya membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Dalam kegelapan bus, Ji-un dan Jungwoo memulai perjalanan kencan mereka, merasa seperti remaja yang merasakan manisnya cinta yang terlambat hadir. Di dalam terowongan yang remang-remang, Jungwoo diam-diam mencium pipi Ji-un, yang meski merasa malu, tak bisa menahan senyum bahagia. Di kota asing tempat mereka tidak dikenal, mereka berjalan bergandengan tangan, makan bersama, dan menikmati kebahagiaan singkat yang hanya milik mereka. Cahaya kunang-kunang yang berterbangan seakan turut menjadi saksi cinta mereka. Jungwoo bahkan menangkap satu kunang-kunang khusus untuknya, menjelaskan bahwa kehidupan kunang-kunang hanya berlangsung sekitar 10 hari, berakhir pada momen terindah mereka. Pada saat itu, Ji-un tersenyum lebar, dan Jungwoo menggunakan kesempatan itu untuk menempelkan ciuman manis di keningnya. Waktu terasa berhenti sejenak, walau hanya sekecil cahaya kunang-kunang, mereka rela mempertaruhkan semua keberuntungan mereka untuk cinta yang ini. Dalam hidupku, apakah akan ada momen seindah ini lagi? Pikir Ji-un. Meski tahu resiko yang mereka hadapi, ia tak mampu melepaskan orang ini dari hatinya. Jadi, Tuhan jangan maafkan aku. Ia berdoa karena ia tahu setiap menit tambahan untuk menikmati cinta terlarang ini adalah sebuah kemewahan. Namun, suara telepon yang tiba-tiba berbunyi menarik mereka kembali ke kenyataan. Panggilan itu berasal dari suami Ji-un, dan dengan panik ia mencoba berdalih dan menjelaskan. Setelah menutup telepon, hatinya masih berdebar kencang, seperti seseorang yang terbangun dari mimpi indah yang tak seharusnya ia alami, lalu dipaksa kembali ke realitas yang kejam. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Ji-un mendapati reaksi suaminya berbeda dari biasanya.
Dengan nada penuh penyesalan, suaminya berkata, "Maafkan aku, belakangan ini aku kurang memperhatikanmu. Mari kita jalani hidup kita dengan lebih baik mulai sekarang." Ji-un hanya berdiam diri, tak memberikan respon. Harapannya untuk pernikahan ini telah lama sirna. Keesokan harinya di tempat kerjanya di supermarket, Ji-un melihat dua wanita yang saling menarik rambut dalam pertengkaran yang sengit. Teman kerjanya Min Yong mengejek dengan sinis, mengatakan itu pasti drama murahan. Namun Ji-un merasa takut dan cemas, seolah melihat dirinya di masa depan. Dia membayangkan mungkin itulah hukuman yang akan menimpanya nanti. Ketika Ji-un terlihat gelisah, Min Yong memperhatikannya dan memberikan peringatan. Bercerai, duda, itu boleh. Tapi pria menikah jangan pernah. Jangan biarkan wanita lain menderita. Kata-kata Min Yong ini membuat Ji-un semakin kacau. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Soya dan menyampaikan ketakutannya. Namun, Soya hanya tampak berbicara pada dirinya sendiri, seakan sedang mengingat sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, mungkin seseorang harus rela melepaskan sesuatu yang bahkan lebih berharga, kata Soya. Ji-un mulai menyadari kegelisahannya yang tidak bisa disembunyikan. Suaminya memperhatikannya, menganggapnya seperti wanita yang sedang memasuki masa menopause, yang terkadang tertawa tanpa alasan atau tiba-tiba marah. "Aku mulai takut padamu akhir-akhir ini," kata suaminya. Ji-un hanya bisa terus minta maaf, merasa seperti terjebak di antara surga dan neraka dalam hatinya. Di sisi lain, situasi Jungwoo tidak jauh berbeda. Dia menolak rencana akhir pekan bersama Min Yong yang membuat Min Yong marah. Dia merasa Jungwoo tidak punya ambisi sebagai guru. Dia menyesal tidak membawanya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Ketidaksamaan pandangan hidup dan nilai membuat hubungan mereka semakin renggang. Malam itu, Ji-un menerima pesan dari Jungwoo. Dia melirik suaminya yang sedang membelakanginya, lalu mengambil ponselnya. Pesan itu bertuliskan memanggil namanya, Ji-un. Begitu melihat pesan itu, jantungnya berdebar keras. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Jungwoo memberinya hadiah berupa boneka berbentuk burung beo. Ji-un pun membalas dengan memberinya bando lucu. Mereka lupa akan semua masalah mereka dan tenggelam dalam kebahagiaan yang singkat itu. Namun kebahagiaan mereka terganggu ketika tiba-tiba seorang murid berteriak, "Guru!" Ji-un merasa canggung dan buru-buru melepas bando di kepalanya. Hukuman pertama bagi cinta terlarang adalah selalu harus menjaga jarak satu langkah darinya saat berjalan bersama. Mungkin sudah tak terelakkan lagi untuk menerima hukuman atas apa yang mereka lakukan. Perselingkuhan ini bukanlah cinta yang sesungguhnya. Kemudian, Jungwoo kembali ke rumah dan menemukan Min Yong masih menunggunya. Dengan sedikit ragu, dia sepertinya telah membuat keputusan. "Haruskah kita mendaftarkan pernikahan kita?" tanya Min Yong. Jungwoo menjawab, "Menurut keinginanmu, sesukamu saja," jawab Jungwoo. "Besok kita pasti pergi." Namun, Min Yong tampaknya menyadari sesuatu, sehingga dia tidak memberi Jungwoo kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Keesokan harinya, saat Ji-un sedang bekerja di supermarket, Soya tiba-tiba datang dengan wajah cemas. Dia menemukan alat pelacak di mobilnya dan berkata, "Aku rasa suamiku sudah mengetahuinya." Ji-un pun bingung harus berbuat apa, dan bahkan bertanya dengan polos, apakah mencintai seseorang adalah kesalahan? Namun, Soya dengan tegas menjawab bahwa itu adalah kesalahan, dan kesalahan yang sangat besar. Di saat yang sama, Min Yong muncul di sana. Dia mengambil boneka burung beo yang diberikan Jungwoo kepada Ji-un, membuat Ji-un ketakutan dan segera memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Saat Min Yong pergi membeli kopi, ponselnya yang tertinggal di meja berdering. Ji-un melihat nama kontak dan foto pada layar ponsel tersebut. Ternyata itu foto Jungwoo. Dia pun seperti menerima tamparan keras. Baru disadarinya bahwa Jungwoo ternyata adalah suami dari Min Yong. Dalam kepanikannya, Ji-un berkata, "Maaf, aku harus pergi," dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dia keluar sambil mendorong sepedanya, namun matanya kosong, seolah-olah tidak tahu harus kemana. Melihat Ji-un yang terus menangis, Soya merasa tidak tenang dan segera mengejarnya. Dia pun memeluk Ji-un yang tengah berusaha keras untuk tetap berjalan meskipun tidak tahu arah. "Menangislah sepuasnya," kata Soya sambil memeluknya dengan erat. Dengan suara lemah, Ji-un bertanya, "Apa yang harus kulakukan, Kak?" Soya mencoba menenangkannya dan berkata,
bahwa meskipun ini menyakitkan, lebih baik Ji-un tahu sekarang sebelum Min-yong mengetahuinya. Selesaikan hubungan ini dengan diam-diam, saran Soya. Ji-un pun mengangguk, sadar bahwa itu adalah keputusan terbaik. Tetapi hatinya tetap terasa sangat sakit. Apakah dalam hidupku akan ada lagi seseorang seperti dia? Gumam Ji-un. Sepertinya tidak mungkin, jawabnya sendiri dengan sedih. Di sisi lain, situasi Soya justru lebih buruk. Begitu dia sampai di rumah, suaminya langsung menarik rambutnya. Suami Soya menatapnya dengan marah sambil menunjukkan foto-foto kencannya satu persatu. Soya jatuh terduduk di lantai, menanggung kesedihan yang mendalam. Sang pelukis tiba-tiba berlutut di hadapan suaminya dan berkata, "Nona Choi Soya tidak bersalah. Aku siap menerima hukuman apapun." Air mata pun mengalir di wajah Soya. Tetapi apalagi yang bisa dilakukannya. Di malam harinya, Ji-un menerima pesan dari Jung-woo yang menunjukkan perhatian padanya. Namun, ini justru membuat hatinya semakin sakit. Ketika suaminya berusaha mendekatinya dengan penuh perhatian, Ji-un secara naluri menjauh, membuat suaminya merasakan perasaan dingin yang sering dirasakannya. "Jadi, ini yang kamu rasakan setiap malam," katanya. "Kau juga manusia." Kata-kata itu membuat Ji-un menangis dan merasa sangat bersalah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jung-woo dan mengirimkan pesan perpisahan. Saat itu, Jung-woo sedang sarapan dengan Min-yong. Begitu membaca pesan perpisahan itu, ia segera meninggalkan Min-yong yang kebingungan, berlari keluar untuk menemui Ji-un dan menanyakan alasannya. Namun, Ji-un menepis tangannya dengan tegas, bertanya apakah dia tidak menyadari tatapan orang di sekitar. Jung-woo pun menjawab bahwa kecuali Ji-un, dia tidak melihat orang lain. Untuk benar-benar menghentikan harapan Jung-woo, Ji-un mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ia maksudkan. "Aku hanya merasa bosan dengan semuanya. Yang paling penting, aku bosan denganmu. Hapus aku dari ponselmu karena aku sudah menghapusmu," kata Ji-un. Di bawah hujan deras yang penuh kesedihan, mereka pun berpisah. Meski berada di tempat yang sama, mereka terasa seperti di dua pulau yang terpisah oleh jurang, terbawa oleh hujan deras tanpa kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah kembali ke rumah, Ji-un terserang demam tinggi. Suaminya menyalahkannya karena tidak membawa payung. Sementara itu, Jung-woo berusaha keras dan Min-yong mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan kondisi suaminya. Jung-woo berusaha bangkit, tetapi langsung jatuh pingsan. Min-yong segera membawanya ke rumah sakit, dan di lobi, ia berpapasan dengan Ji-un yang sedang berobat sendirian. Ji-un berkata, ia hanya merasa tidak enak badan, dan Min-yong bertanya apakah ia sakit. Min-yong mengatakan bahwa sebenarnya yang dirawat adalah suaminya. Mengetahui bahwa Jung-woo juga dirawat di rumah sakit yang sama, Ji-un tak bisa menahan diri untuk diam-diam pergi melihatnya. Dalam kondisi setengah sadar, Jung-woo bermimpi tentang Ji-un dan berusaha duduk di ranjang. Namun, ia hanya menemukan ruangan kosong dan akhirnya kembali tertidur dengan lelah. Sementara itu, Ji-un mencari ke berbagai kamar dan akhirnya menemukan Jung-woo yang tampak lelah dan sakit. Melihatnya seperti itu, hati Ji-un terasa sesak hingga hampir tak bisa bernapas. Namun saat itu juga, Min-yong kembali dengan obat-obatan, membuat Ji-un buru-buru bersembunyi. Jung-woo sekilas melihat sepatu yang dikenalnya di balik tirai dan menyadari bahwa Ji-un ada di sana. Ji-un pun tampaknya sadar bahwa Jung-woo melihatnya dan dengan cepat ia menarik kakinya. Mereka berdiri begitu dekat, hanya terpisah oleh tirai tipis, tetapi tidak bisa saling menyapa atau mengganggu. Suami Ji-un tampaknya juga berusaha memperbaiki keadaan. Ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Namun, dokter mengatakan bahwa masalahnya lebih bersifat psikologis. Dengan hati-hati, ia menyampaikan hal ini kepada Ji-un, tetapi Ji-un justru menangis tak terkendali. Dengan alasan membeli susu, ia pergi keluar dan secara tidak sadar malah menuju sekolah tempat Jung-woo mengajar. Tanpa disengaja, ia melihat Min-yong menjemput Jung-woo dan dari kejauhan, Min-yong melambaikan tangan kepadanya. Ji-un berpura-pura tidak melihat dan segera berlari menjauh. "Aku berharap dia tidak bahagia. Aku berharap dia lebih merasakan sakit daripada aku," gumamnya dalam hati. Setelah perpisahan itu, mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Namun, rasanya seolah setengah dari jiwa mereka telah hilang. Mereka menjalani kehidupan dengan hampa, dan Jung-woo masih terbiasa datang ke jembatan kayu
yang sering mereka datangi bersama. Tempat banyak kenangan manis mereka tercipta. Saat hendak pergi, Min Yong secara tidak sengaja menoleh ke belakang dan melihat sosok Ji-un. Pada momen itu, waktu seakan berhenti. Mereka terdiam, berdiri kaku di tempat masing-masing. Dalam tatapan yang saling bertemu itu, mereka seolah bisa melihat rasa sakit yang mendalam dari mata satu sama lain. "Ini pertama kalinya Ji-un melihat suamiku kan?" kata Min Yong. "Iya, ini pertama kali." Kemudian, kedua keluarga pun duduk bersama dan mulai berbincang. Namun, Ji-un dan Jung-woo sama sekali tidak merasa ingin bicara. Pelayan di kafe tersebut menawarkan layanan foto gratis, dan Min Yong dengan gembira menyetujuinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, hanya mereka berdua yang tahu bagaimana perasaan yang sesungguhnya. Saat keempatnya berfoto bersama, Ji-un dan Jung-woo diam-diam saling menggenggam tangan di belakang. Senyum dipaksakan menghiasi wajah mereka, tapi mata yang memerah tak bisa disembunyikan. Andai saja waktu bisa diputar kembali, dan kita bertemu di usia 20-an, mungkin akhir kisah cinta kita berbeda, gumam Ji-un dalam hati. Tak kuasa menahan air mata, Ji-un segera beralasan pergi ke kamar kecil. Jung-woo tahu betul betapa sedihnya Ji-un dan berpura-pura mengangkat telepon untuk mengikutinya. Di sudut tangga yang sepi, mereka berpelukan erat, seolah ingin menghapus jarak yang memisahkan mereka dalam beberapa hari yang terasa seperti seabad. "Tanpamu, bisakah aku hidup?" bisik Jung-woo, dan Ji-un pun merasakan hal yang sama. Setelah kembali, Ji-un merasa tersiksa. Dia terus mengenang momen saat mereka pegangan tangan. Tiba-tiba, sebuah pesan dari Jung-woo muncul, mengatakan bahwa ia merindukannya dan bertanya apakah bisa menelpon saat itu juga. Ji-un menatap suaminya yang sedang tidur, tetapi akhirnya tidak tahan dan menelpon balik. Mereka pun berbicara melalui telepon, merasa puas hanya dengan mendengar suara satu sama lain. Namun, kebahagiaan yang terlihat di wajah Jung-woo saat menelpon itu tertangkap jelas oleh Min Yong. Meskipun mereka saling mencintai dengan dalam, mereka tak bisa menunjukkan perasaan itu dengan bebas, hanya bisa saling memandang dari kejauhan, dan bahkan menghirup udara yang sama terasa seperti sebuah kemewahan. Hari-hari tanpa pertemuan terus penuh siksaan, dan setiap ungkapan rindu dari Jung-woo membuat Ji-un ingin segera berlari menemuinya. "Aku pasti sudah gila," pikir Ji-un, menyadari bahwa meskipun terasa seperti kehilangan akal, ia tetap tak bisa menahan dirinya. Jung-woo bercerita bahwa akhir pekan ini ia akan mengajak murid-murid sekolah dasar untuk kegiatan di luar ruangan. "Apakah hanya untuk murid SD?" tanya Ji-un, dengan antusiasme yang tampak jelas di matanya. "Bagaimana ini?" jawab Jung-woo dengan senyum menggoda. "Meskipun wajahku sedikit awet muda, berpura-pura jadi anak SD tetap agak sulit." Jung-woo pasti merasa sangat senang dalam hatinya. Namun, ketika Min Yong melihatnya pulang larut malam, ia dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Tanpa ragu, ia pergi sendiri untuk mengurus surat pernikahan, dan sekarang hubungan mereka menjadi resmi sebagai pasangan suami istri. Hal ini benar-benar di luar perkiraan Jung-woo. Sementara itu, Ji-un penuh antusias menantikan kencan mereka di akhir pekan. Dengan hati gembira, ia menyiapkan gulungan kimbap, namun tiba-tiba hujan deras turun, membangkitkan rasa kecewa yang mendalam di hatinya. Meskipun demikian, ia tetap berharap, apakah kita bisa pergi untuk sehari di hutan sekarang? Kebahagiaan terkadang begitu sederhana, hanya perlu sedikit harapan setiap hari dan melihatnya perlahan menjadi nyata. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa di kejauhan, Min Yong berdiri membatu seperti patung. Sejuta kenangan berdesak masuk dalam pikirannya, dan Min Yong melampiaskan rasa putus asa serta kemarahannya, bahkan hingga tangannya terluka parah. Luka di tangannya mungkin tidak sepedih luka di hatinya saat itu. Setelah hujan reda, pelangi muncul di langit, dan Jung-woo menyarankan agar mereka membuat permohonan. "Doakan agar kau tidak memaafkanku dengan mudah," kata Jung-woo, "dan tambahkan juga hukuman untuk Ji-un pada diriku." Jung-woo mengatakan bahwa pelangi adalah hadiah dari langit, menandakan bahwa Ji-un pasti akan dimaafkan. Sambil menatap Ji-un dengan serius, ia berkata, "Jika suatu saat aku menjadi seorang lajang, bisakah kau datang ke sisiku?" Ia pun mengungkapkan harapannya untuk menua bersama Ji-un. Kata-kata yang terdengar seperti janji paling indah di dunia, yang memberinya keberanian untuk menghadapi segala tantangan di depannya. Malam itu, saat Ji-un pulang ke rumah, untuk pertama kalinya ia dengan berani mengakui pada suaminya, "Aku mencintai seorang pria." Suaminya terlihat terpukul dan tak tahu harus berbuat apa.
Ia tak bisa percaya dengan apa yang Ji-un katakan dan mulai menyesali sikap dinginnya selama ini. Namun Ji-un terus menangis sambil berkata bahwa ini bukan salah suaminya, melainkan kesalahannya sendiri. Berkali-kali ia minta maaf, mengucapkan, "Maafkan aku, benar-benar maafkan aku." Di sisi lain, Jungwoo pun kembali ke rumahnya. Ketika ia melihat pecahan-pecahan benda di lantai, ia akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Min-young. "Aku mulai merasa tergugah," ujar Min-young dengan suara lirih. "Untuk pertama kalinya, kumohon lepaskan aku." Kemudian, dengan tekad putus asa, ia menambahkan, "Kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupku." Setelah mengatakan itu, Min-young berlari keluar dan mencoba melompat dari gedung. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi kedua keluarga yang menghadapi kehancuran. Mungkin inilah harga dari cinta terlarang. Keesokan harinya, suami Ji-un datang ke sekolah dan berlutut di hadapan Jungwoo dengan rendah hati memohon agar dia membujuk Ji-un. Merasa bersalah, Jungwoo ikut berlutut dan minta maaf kepada suami Ji-un. "Maafkan aku," katanya dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Min-young yang terluka dirawat di rumah sakit. Ia memberi Jungwoo waktu 1 bulan untuk menyelesaikan perasaannya dengan Ji-un. Setelah itu, mereka berencana pergi bersama ke Amerika. Jika Jungwoo masih terlibat dengan Ji-un, Min-young mengancam akan menghancurkan segalanya dalam hidupnya. Jungwoo dan Ji-un berjanji bertemu di perpustakaan. Mereka hanya bisa saling menatap penuh kerinduan dari balik meja. Cinta yang tak direstui terasa sangat pahit. Jungwoo memberikan Ji-un sebuah pena dan surat, meminta agar ia membukanya saat sampai di rumah. Namun ketika Ji-un membuka surat itu, di dalamnya tertulis, "Semoga jalan yang kau tempuh dipenuhi kebahagiaan dan jangan pernah lagi menderita karenaku." Kalimat itu membuat hati Ji-un terluka. Ia segera kembali ke perpustakaan dan melihat Jungwoo dari balik rak buku. Meski tanpa sepatah kata, tatapan mereka sudah penuh dengan air mata, tak mampu lagi menahan diri. Mereka berlari ke arah satu sama lain. Namun saat itu juga Min-young tiba dan melihat mereka. Min-young pun menampar Ji-un hingga Ji-un jatuh terduduk dengan lemah di lantai. Sementara orang-orang di sekitar mengambil foto kejadian itu. Skenario yang selama ini ia takuti akhirnya terjadi. "Bagiku, apakah aku ini surga atau neraka untukmu?" tanyanya. "Dan bagiku, kau apakah penyelamat atau beban?" Bisakah cinta yang begitu menyedihkan ini disebut cinta? Jika tidak, lantas apa yang harus disebut? "Kalau begitu, akhiri saja semua ini," ucap Min-young dalam hati. Dia kembali ke rumah orang tuanya dan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Kemudian Min-young mengatakan kepada mereka bahwa Jungwoo akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pergi bersamanya ke Amerika. Namun, rekaman video dari perpustakaan yang memperlihatkan mereka tersebar di internet, dan ejekan dari banyak orang pun tak terbendung. Ji-un mengalami hari-hari yang penuh dengan cibiran dan tatapan sinis dari rekan-rekan kerjanya. Sementara Jungwoo pun menjadi bahan ejekan murid-murid di sekolahnya. Kepala sekolah pun menyuruh Jungwoo untuk mengundurkan diri secara sukarela. Di sisi lain, suami Ji-un tak hanya mengajukan permohonan pindah kerja, tetapi juga menjual rumah mereka. Namun, Ji-un tak sanggup hidup dalam pernikahan tanpa cinta, dan setiap harinya terasa seperti hitungan mundur. Dia terus memohon pada suaminya agar diberi kebebasan, tetapi suaminya lebih memilih menanggung penderitaan daripada melepaskannya. Sementara itu, Jungwoo pergi ke rumah orang tua Min-young, berlutut di hadapan mereka, dan menyatakan keputusannya untuk bercerai. Dengan tekad yang bulat, ia pergi mencari Ji-un. Di saat yang sama, Ji-un sedang dimarahi oleh atasannya yang menyalahkannya atas pengaruh buruk pada reputasi toko tempat ia bekerja. Jungwoo datang dan menarik Ji-un keluar. "Sudah cukup, jangan lanjutkan lagi, ini semua sudah cukup," katanya sambil memegang tangannya. "Dia tidak bersalah," tambahnya, lalu mengajak Ji-un pergi dengan tegar. "Jatuh cinta pada seorang pria telah mengambil segalanya dariku," pikir Ji-un. "Tapi kenapa aku tetap tak ingin melepaskannya?" Untuk pertama kalinya, mereka menggenggam tangan di hadapan semua orang, menentang dunia bersama. Jungwoo mengajak Ji-un ke kampung halamannya, sebuah tempat tenang yang penuh bintang seperti di langit malam. Tempat itu terasa seperti sebuah persinggahan, seperti cahaya yang datang dari jauh.
Jangan pernah merasa putus asa hanya karena jalan yang kita lalui gelap, ujar Jungwoo. Meskipun kita tak dikelilingi oleh bintang, bintang paling terang itu mungkin belum tiba. Kata-katanya itu pun menginspirasi Ji-un untuk menuliskan puisi, yang ternyata adalah impiannya untuk menjadi seorang penulis. Jungwoo pun menyemangatinya untuk meraih mimpinya. Setiap pagi, Jungwoo bangun lebih awal untuk menyiapkan buah-buahan dan sayuran segar yang ia petik sendiri untuk Ji-un. Kebahagiaan yang sederhana ini belum pernah Ji-un rasakan sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menikmati momen indah itu di sekitar tempat itu, menciptakan kenangan bahagia. Setiap hari yang sederhana menjadi begitu istimewa. Bahkan, sehelai daun kecil pun terasa membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka, menciptakan riak kebahagiaan yang sederhana. Namun, mengapa di tengah kebahagiaan itu ada dorongan halus untuk menitikkan air mata? Suatu malam, Ji-un terbangun dari mimpi buruknya dengan perasaan takut yang mendalam, lalu berlindung dalam pelukan Jungwoo. Dalam mimpinya, ia melihat suaminya yang marah, ibu mertuanya yang mencela, bahkan rekan kerjanya yang terdekat mengecamnya. Lebih dari itu, Min Yong tampak memegang lehernya dengan penuh kebencian. Melihat ketakutan yang terpancar dari wajah Ji-un, Jungwoo pun memutuskan untuk berhenti melarikan diri dari kenyataan ini. "Kau benar-benar harus pergi?" tanya Ji-un dengan ragu. "Aku tidak ingin kau menjalani hidup seperti ini," balas Jungwoo. Namun, Ji-un bersikeras untuk menghadapi segalanya bersama-sama. Meski begitu, Jungwoo meminta agar Ji-un menunggu di tempat aman sementara ia pergi sendiri untuk memohon pengampunan dari keluarganya. Jungwoo bertekad, sebelum pergi, ia mengenakan kalung yang melambangkan harapan dan kesetiaan di leher Ji-un. Tetapi, ia bisa merasakan kecemasan di hati Ji-un yang tak kunjung reda. Dia pertama kali mendatangi rumah keluarga Ji-un, berlutut di depan suami dan ibu mertuanya, mengatakan dengan tegas, "Ji-un tidak melakukan kesalahan apapun, biarkan aku menanggung semua hukuman." Meskipun memohon dengan penuh ketulusan, ia menyadari bahwa pengampunan dari mereka tidak mungkin ia dapatkan. Tak ada pilihan lain, Jungwoo pergi menemui Min Yong dan berkata, "Tolonglah, aku ingin segera mengakhiri semuanya." Di balik mata Min Yong yang tampak putus asa, ia hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk memikirkan segalanya dan akan segera memberikan jawaban. Jungwoo berpikir bahwa Min Yong akhirnya mau melepaskannya. Namun tanpa disadarinya, Min Yong menatap penuh kebencian dari balik pintu dan diam-diam menelpon seseorang. "Ikuti dia," perintahnya dengan suara dingin. Ji-un akhirnya mendengar kabar bahwa Jungwoo akan segera pulang. Tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Dia berlari keluar rumah. "Aku bisa mengenali suara langkahnya," pikirnya dengan hati yang berdebar-debar. "Langkah penuh cinta yang menuju ke arahku." Perasaan bahagia melingkupinya seolah-olah ia adalah istri yang menunggu suaminya pulang dari medan perang. Kebahagiaan itu terasa cukup untuk menebus segala penderitaan yang telah mereka lalui bersama. Akhirnya, Ji-un bisa tidur nyenyak dalam pelukan Jungwoo. Namun, hukuman atas ketenangan sementara yang mereka rasakan tetap datang tepat pada waktunya. Min Yong bersama suami Ji-un mengikuti mereka hingga ke tempat persembunyian. Min Yong melihat mereka dengan tajam. "Kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Kalian sedang menghancurkan hidupku dan hidup anakku." Lalu, ia membuat pengakuan mengejutkan, "Aku hamil, aku mengandung anakmu." Ji-un pun terkejut dan menatap Jungwoo dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Sementara Jungwoo sendiri tampak terpukul oleh kabar itu. "Sepertinya ini adalah akhir bagi kita," kata Ji-un dengan perasaan seperti terjebak di ujung tebing tanpa jalan keluar. Suaminya yang marah menariknya keluar, sementara Jungwoo yang mencoba mengejarnya ditahan oleh Min Yong. Mereka hanya bisa menatap satu sama lain dengan air mata yang mengalir, menyadari bahwa perpisahan yang menyakitkan tak terelakkan. Meski mereka telah mengorbankan seluruh hidup untuk cinta ini, mereka tidak pernah benar-benar bisa memilikinya. Dengan berat hati, Ji-un pun mengucapkan, "Selamat tinggal Jungwoo, selamat tinggal, kau yang pernah memberiku surga." Jungwoo tidak punya pilihan lagi, hanya bisa berharap agar Min Yong mau melepaskan Ji-un. "Biarkan dia pergi, aku akan menebus dosaku seumur hidupku untukmu dan anak kita," katanya. Namun, Min Yong bersikeras, "Semua penderitaan yang telah kutanggung akan kubalas satu persatu padamu." Saat pulang, Ji-un memohon pada suaminya untuk melepaskannya. Namun, suaminya yang berada di ambang keputusasaan hanya bisa berkata, "Aku ingin mati Ji-un, aku juga ingin."
Ia menginjak pedal gas mobil dengan kecepatan penuh, seakan-akan ingin mengakhiri segalanya bersama. Setelah badai malam yang penuh amarah itu berlalu, suami Ji-un akhirnya berniat membawanya pergi untuk memulai hidup baru. Bahkan ibu mertuanya mulai memperlakukannya dengan lebih ramah, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Namun semakin tenang situasi, hati Ji-un justru semakin cemas. Akhirnya, puncak dari penderitaan ini tiba. Min-yong memaksa mereka tanda tangan kesepakatan untuk tidak pernah bertemu lagi. Jika mereka melanggar, masing-masing harus membayar 10 miliar won pada Min-yong. Ji-un dan Jung-woo pun dengan hati yang hancur, tanda tangan di dokumen itu, mengakhiri cinta terlarang yang telah menghancurkan hidup mereka. Seperti dua garis lurus yang pernah bertemu, mereka kini harus berjalan di jalur masing-masing, tak akan pernah bertemu kembali. Takdir mereka hanya membuat mereka semakin jauh. Ji-un dengan tegas menarik kalung pemberian Jung-woo dari lehernya. Sementara itu, Jung-woo menatap layar komputer yang menampilkan gambar bunga cinta terlarang yang pernah menjadi simbol cinta mereka. Ia berpikir, dulu ia merasa bahwa selama mereka saling mencintai, mereka bisa pergi tanpa terluka. Namun akhirnya ia menyadari bahwa keduanya terluka dan penuh bekas luka. Ji-un kembali menjalani hari-hari yang hampa, sendirian di rumah, beringkuk seakan menunggu akhir hidupnya. Di sisi lain, Jung-woo telah pergi ke Amerika bersama Min-yong. Meskipun ia tahu bahwa Min-yong hanya berpura-pura hamil. Melihat Min-yong yang hancur secara mental, Jung-woo tetap merasa harus berada di sisinya, ikut menemaninya ke Amerika. Namun, hari-hari berlalu dengan kesedihan yang semakin mendalam bagi Ji-un. Ia tak sanggup berpura-pura hidup seperti biasa, hingga ia bersikeras ingin bercerai dari suaminya. Meskipun begitu, suaminya menolak tanpa keraguan sedikit pun. Suatu hari saat di rumah, Ji-un secara tidak sengaja menemukan lipstik yang disembunyikan dan kenangan masa lalu pun mengalir kembali dalam pikirannya. Perasaannya tiba-tiba meledak dan ia mengambil sepatu serta hadiah-hadiah pemberian Jung-woo, memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Seluruh tekad yang ia bangun seketika runtuh. Kemudian, ia mengoleskan lipstik dengan sembarang, kemudian menghapusnya dengan kasar, sementara matanya yang kosong memancarkan keputusasaan. Dalam kondisi yang teramat putus asa, ia menyalakan api pada sepatu pemberian Jung-woo, membiarkan api berkobar. Semua cinta itu ternyata bisa terbakar habis, asalkan ada keputusasaan yang cukup. Ji-un ingin mengorbankan hidupnya demi mengenang cinta yang hilang, cinta yang kini hanya tersisa sebagai kenangan sedih. Satu hari tanpa cinta terasa lebih panjang daripada seumur hidup. Setiap detik dipenuhi dengan keputusasaan. Ketika suaminya pulang dan menemukan kejanggalan, ia mendapati Ji-un terbaring tak sadarkan diri di lantai. Saat ia mengangkat tubuh Ji-un, suaminya akhirnya menyadari bahwa melepaskan satu sama lain adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Menyaksikan Ji-un yang berhasil diselamatkan, ia pun akhirnya mengambilkan keputusan. "Ji-un, mari kita bercerai," kata suaminya. Usai keluar dari rumah sakit, Ji-un mulai berkemas, bersiap menghadapi kehidupan barunya. Ji-un memutuskan untuk meninggalkan rumah lamanya. Sebelum berpisah, sang suami minta maaf dengan tulus, berkata, "Ji-un, maafkan aku selama ini. Selama ini pasti kau merasa sangat kesepian." Ji-un hanya menjawab singkat, lalu beranjak pergi, memilih meninggalkan semua kenangan. Sementara itu, Soya, sosok yang menjadi pemicu masalah, kembali ke keluarganya. Meskipun begitu, Ji-un tetap berterima kasih padanya karena telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Setelah pergi, Ji-un mengunjungi desa tempat ia pernah tinggal bersama Jung-woo. Di sana, ia melepaskan seekor burung kecil, seolah ingin merayakan kebebasan barunya. Ia berharap keduanya bisa menjalani hidup masing-masing. 3 tahun pun berlalu dengan cepat. Sekarang, Ji-un menjalani hidupnya sendiri, bekerja paruh waktu di sebuah penginapan, dan kembali mengejar impiannya sebagai penulis. Walaupun sering mengalami penolakan dalam pengiriman tulisannya, Ji-un tetap yakin bahwa suatu hari usahanya akan membuahkan hasil. Hidupnya kini mungkin tanpa cinta, namun ia merasakan kebahagiaan dan kepuasan setiap harinya. Sementara itu, Jung-woo berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di Amerika dan kembali ke Korea untuk melanjutkan penelitian biologi yang sangat ia cintai. Suatu hari, ketika Ji-un sedang pergi ke pasar, ia melihat Min-yong dari kejauhan. Ji-un pun bersembunyi, melihat Min-yong dari kejauhan yang kini punya seorang anak. Ia merasa sedikit kehilangan, namun segera menyadari bahwa Min-yong telah menikah dengan pria asing,
membentuk keluarga baru. Momen itu pun membuat Ji-un merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Saat itulah ia mendapat telepon dari mantan suaminya yang mengatakan bahwa ibu mertuanya sangat merindukannya dan berharap Ji-un mau datang menjenguknya. Keesokan harinya, Ji-un pun mengunjungi ibu mertuanya di rumah sakit dan mengetahui bahwa wanita itu menderita Alzheimer. Ibu mertuanya menggenggam erat tangan Ji-un, mengenalkan Ji-un sebagai menantunya kepada pasien lain. Namun tak lama kemudian, menantu yang sesungguhnya tiba. Ternyata mantan suaminya telah menikah dengan rekan kerjanya dan sekarang mereka sudah punya anak. Melihat mereka bahagia, rasa bersalahnya pun berkurang. Ia pun mengucapkan terima kasih dalam hati melihat mantan suaminya kini hidup dengan bahagia. Saat pulang, Ji-un melewati jembatan kayu tempat ia dan Jung-woo pernah berjalan bersama, mengenang momen lama yang pernah mereka bagikan. Ji-un kembali ke desa kecil yang penuh kenangan, mengingat setiap momen yang pernah ia habiskan bersama Jung-woo. Di sana, semuanya terlihat seolah-olah tidak pernah berubah. Hanya saja, orang yang sangat ia cintai kini tidak ada lagi di sisinya. Saat ia meresapi suasana yang akrab itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal dan bertanya, "Apakah kau sudah menemukan cinta kecil kita?" Ji-un pun tersenyum cerah, wajahnya berseri-seri seperti bunga yang mekar. Di antara pepohonan, terdengar kicauan riang burung-burung, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang baru ditemukan. Dengan lembut, ia pun menjawab, "Sepertinya baru saja tiba." Kemudian, dengan penuh perasaan, ia menambahkan, "Cinta kita." Jika akhir kisah ini adalah kebahagiaan, maka segala penantian panjang yang telah mereka lalui bersama rasanya benar-benar layak. Kemudian, mereka berdua pun akhirnya hidup bersama seperti yang mereka inginkan selama ini. Dan cerita pun berakhir.